Ya, semuanya selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang multiple intelligency atau sering disebut sebagai kecerdasan majemuk atau yang lebih umum kita kenal sebagai bakat. Ya, pada umumnya manusia itu tercipta pasti memiliki bakat. Menurut para ahli, setidaknya manusia itu memiliki bakat 3 sampai 5 dari 9 bakat yang diketahui. Nah, namun ada beberapa manusia yang mungkin tercipta sangat superior sehingga dia memiliki kisaran 6 sampai 9 bakat. Nah, bakat ini tuh sangat berguna untuk nanti kalian mau kuliah. Bisa kita lihat di sini ada gambar tentang ragam-ragam multiple intelligency. Ya, nah kita akan bahas satu-satu. Pertama, kita akan membahas tentang kecerdasan matematika. Ya, dari namanya saja sudah kita ketahui, ini adalah kecerdasan di mana seseorang memiliki kemampuan menghitung yang cukup cepat. Bisa kalian amati teman-teman kalian, ada beberapa orang yang dikiranya bisa menghitung sangat cepat, ada juga yang mungkin menghitungnya lambat. Nah, orang-orang yang dapat menghitung secara cepat itu bisa dikatakan dia memiliki bakat matematik. Bahkan ada beberapa orang yang terkagum-kagum ketika orang lain menggunakan kalkulator sebagai bantuan menghitung, sedangkan individu tersebut tidak menggunakan kalkulator. Nah, itu bisa menjadi indikator bahwa orang tersebut memiliki bakat matematik. Nah, individu yang memiliki kecerdasan matematik ini pada umumnya sangat cocok ya untuk masuk kuliah di jurusan matematika, tentunya pendidikan matematika atau segala macam jurusan teknik, baik teknik industri, teknik otomotif, teknik mesin, dan lain-lain. Kedua, kita akan membahas tentang kecerdasan musikal. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa pahami bahwa kecerdasan ini berkenaan dengan kecerdasan untuk memahami nada-nada. Di mana orang-orang dengan kecerdasan ini, dia mampu mempraktekkan suara yang dia dengar menggunakan alat musik. Atau bisa kita lihat indikator orang-orang yang memiliki kecerdasan ini adalah orang-orang yang mampu dengan cepat belajar alat musik. Ketika kita mendengar musik, kemudian langsung dipraktekkan dan suaranya hampir sama. Nah, itu adalah indikator orang-orang dengan kecerdasan musikalisasi. Sedangkan ada beberapa orang yang mungkin sudah mendengar musik beberapa kali, ketika dicoba praktekkan dengan alat musiknya nggak nyambung-nyambung. Nah, mungkin orang tersebut kurang memiliki kecerdasan musikalisasi. Jurusan yang cocok dengan kecerdasan musikal ini adalah seni musik, kemudian seni tari jika digabungkan dengan kecerdasan kinestetik, dan masih banyak lainnya. Ketiga, kita akan membahas tentang kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan yang berkenaan dengan pengelolaan tubuh kita. Orang-orang dengan kecerdasan kinestetik pada umumnya tidak terlihat kaku ketika berolahraga. Oleh karena itulah, kecerdasan ini pada umumnya dimiliki oleh para atlet. Sedangkan orang yang tidak memiliki atau kurang memiliki kecerdasan ini umumnya terlihat kaku ketika berolahraga. Bisa kalian lihat beberapa teman kalian yang sedang olahraga mengalami kesulitan ketika mencontohkan satu gerakan olahraga. Nah, jurusan yang cocok dengan kecerdasan kinestetik ini adalah jurusan olahraga, jurusan seni tari, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kecerdasan natural. Sebenarnya kecerdasan natural ini dapat dibagi menjadi dua.
yakni kecerdasan natural fauna dan kecerdasan natural flora. Kecerdasan ini umumnya terlihat ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam, seperti berkebun atau memelihara hewan. Karena pada umumnya individu dengan kecerdasan ini akan sangat cepat menumbuhkan tanaman dan atau dengan mudah untuk mengembangbiakan hewan. Jurusan yang cocok dengan kecerdasan ini adalah perkebunan, peternakan, agroteknologi, ilmu hama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini berkenaan tentang pemahaman emosi orang lain atau yang sering kita sebut dengan peka. Individu ini pada umumnya memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial, di mana ia akan dapat mengerti suasana hati lawan bicara atau teman-teman sekitar. Jurusan yang cocok dengan kecerdasan ini adalah keguruan, BK, psikologi, hukum, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan memahami diri sendiri. Orang-orang dengan kecerdasan ini dapat memahami keadaan dirinya sendiri. Maksudnya adalah dia dapat paham ketika dia dalam kondisi marah, kondisi kesal, kondisi senang, dan lain-lain. Sehingga secara tidak langsung dia dapat mengontrol emosinya yang keluar atau yang terlihat. Dengan kata lain, dengan dapat memahami diri sendiri, orang tersebut terlihat lebih stabil dalam berbagai hal. Jurusan yang cocok dengan jurusan ini adalah jurusan kependidikan, jurusan psikologi, atau jurusan bimbingan dan konseling. Berikutnya adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini berkenaan dengan proses seseorang untuk berpikir jauh lebih dalam tentang suatu masalah, atau pada umumnya dapat berfilosofi tentang banyak hal dan bijak dalam memandang permasalahan yang sedang dihadapi. Jurusan yang cocok dengan kecerdasan ini adalah filsafat, teologi, PAI, dan hukum, serta masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbicara. Individu dengan kecerdasan ini pada umumnya memiliki kemampuan untuk menata kata-kata, sehingga ketika mendengarkan cerita atau pendapat yang disampaikan oleh orang yang memiliki bakat kecerdasan linguistik akan sangat mudah dipahami dan enak didengar. Jurusan yang cocok dengan jurusan ini adalah sospol atau sosial ilmu politik, keguruan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan ini melingkupi penyesuaian ruang dan bidang, sehingga individu dengan kecerdasan ini akan terlihat rapi jika menyimpan barang-barang atau menyusun ruangan. Jurusan yang cocok dengan jurusan ini adalah arsitektur, teknik bangunan, dan lain-lain. Nah, itu saja. Bagi rekan-rekan yang merasa bingung dengan bakatnya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti saya jawab. Terima kasih.